ada evaluasi yang dilakukan oleh Jeffrey. Jadi seperti yang tadi teman-teman juga ada keluar di persidangan bahwa Jeffrey sudah dinyatakan wan prestasi, sudah dihukum Jeffrey, ibunya dan juga mantan manajernya, bad management, sebagai pihak tergugat 3 dinyatakan melakukan wan prestasi kepada kami. Lalu juga tadi disebutkan oleh majelis hakim bahwa Jeffrey Nicole dihukum untuk mengganti rugi sebesar 4.200.000.000. 4.200.000.000. Jadi atas putusan yang disampaikan oleh majelis hakim tadi, kami berharap Jeffrey bisa kooperatif untuk melaksanakan putusan tersebut, karena sudah jelas dia melakukan malprestasi. Ada perjanjian yang sudah dibuat dengan PT Falcon sejak bulan April 2018, tapi sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh majelis, terbukti bahwa Jeffrey belum pernah melakukan kewajibannya, pekerjaannya kepada kami, sehingga sangat tepat dan sudah cukup benar bahwa majelis hakim memberikan putusan melakukan malprestasi terhadap ganti rugi 4.200.000.000 itu. Kami mengingatkan kepada Jeffrey supaya karena ini kan sifat jaminannya masih belum, tapi kami akan mencari atau memburu semua asetnya untuk membayar si kewajibannya 4.200.000.000. Jadi karena hari ini yang hadir kami dari pihak kuasa hukum PT Falcon, lalu juga kuasa hukum Jeffrey Nicole dan ibunya, tapi terduga 3 belum ada atau tidak hadir hari ini. Jadi putusannya kita tunggu 14 hari untuk melihat apakah dari para pihak akan mengajukan banding atau tidak. Apabila telah inkrah itu dikasih jangka waktu untuk ganti rugi itu kapan ya? Tadi sesuai dengan putusan kan ganti ruginya penetapannya 4.200.000.000 itu kami harus double check lagi. Tadi kan sempat aku dengeran dengan jelas kapan dia harus melaksanakan, tapi pada umumnya biasanya setelah inkrah dia harus melakukan pembayaran ganti rugi 4.200.000.000 itu. Ada jangka waktunya nggak sih? Jangka waktunya setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap. Setelah putusannya berkekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu sudah berkekuatan hukum tetap, langsung akan. Seandainya dia tidak bisa melunasi denda itu, apa yang akan dilakukan? Apakah dia akan dipenjara atau gimana? Kalau tidak melakukan atau tidak memenuhinya, maka seperti yang kami sebutkan tadi, kita akan mengupayakan atau melakukan usaha untuk mengambil semua aset dia. Kita kan cari ini asetnya dia apa aja. Karena kan ketentuannya kan dia harus dihukum dengan membayar 4.200.000.000. Jadi sudah cukup jelas sebenarnya putusan hakim apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipenuhi oleh Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole dalam perkara ini kan bukan sekali 2 kali, bukan pertama kali dia mengalami proses hukum. Sebelumnya seperti tadi dalam persidangan majelis hakim, dia sudah pernah ada putusan pidananya, ya kan, dengan melakukan tindak pidana narkotika. Jadi cukup jelas ini bukan pertama kali bagi Jeffrey, sebenarnya sudah jelas melakukan pelanggaran hukum, perbuatan hukum yang sudah ada, sudah tahu resikonya apa. Resikonya kan tadi kan secara gamblang majelis hakim sudah menjelaskan bahwa dia terbukti melakukan wan prestasi karena tidak memenuhi. 4,2 M itu terhadap masing-masing tergugat atau keseluruhan? Sesuai dengan putusan itu tanggung renteng. Tanggung renteng itu bersama-sama. Jadi Jeffrey, ibunya, dan vice manajemen. Kalau pihak Jeffrey upayakan naik nanti ya, kalau dia melakukan upaya hukum banding, tentu kami akan melakukan atau mengupayakan hukum juga. Artinya itu kami menanggapi. Kami tentu akan menanggapi secara hukum prosedur hukumnya. Karena kan memang kan dia masih ada hak untuk memenuhi upaya hukumnya 14 hari ini. Jadi tentu kami akan tetap terus fight sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jadi dari Falcon sendiri nggak mengharapkan Jeffrey untuk memenuhi jadwal film itu kan? Maksudnya syuting film? Jadwal syuting film itu sudah berkali-kali sebenarnya dibahas sama Jeffrey ya, kepada Jeffrey melalui kuasa hukum. Kita sudah membuka ruang mediasi sebesar-besarnya, tapi tidak ada tanggapan positif dari dia. Sehingga sangat tepatlah kita mengikuti putusan hakim tadi. Hakim sudah memutuskan seperti itu, jadi sangat tepat dan menurut saya menurut kami sebagai kuasa hukum kita ikuti saja prosedur hukumnya. Apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim itu
sudah sesuai dengan bukti-bukti hukum sama persidangan dan semua bukti-bukti yang sudah kami sebagai kuasa hukum ajukan. Siap. Terkait uang 280 juta yang udah diterima. 280 juta memang tadi dalam putusannya kan tidak disebutkan apakah diberikan atau enggak. Tetapi sesuai dengan ketentuannya sebenarnya dia mengembalikan karena kan dia tidak memenuhi kewajibannya sampai sekarang. Berarti 4,2 ditambah 200 Tapi tidak sesuai putusan hakimnya kan tidak seperti itu. Jadi kita mengikuti putusan hakim dulu. Ya, saya tidak mau bicara di luar dari putusan hakim. Jadi ekspektasi batasannya adalah putusan hakim. Putusan hakim sudah jelas kerugian yang harus dia bayarkan kepada kami pemohon karena kontestasinya dia lakukan selama ini. Jadi perjanjian itu sejak 2018 loh. Dan dia tidak pernah melakukan kewajiban kepada pemohon. Jadi amat tepat dia harus menggantikan miliar 200 juta. Karena kan sesuai dengan dalam perjanjian kerjanya kan dia harus mengganti rugi 200%. Dendanya itu 200%. 300% dari total perjanjiannya. Jadi kalau 280 juta, kita ikutin dulu aja putusan hakim sesuai dengan yang tadi sudah teman-teman juga dengar seperti itu. Jadi kita mengikuti putusan hakim aja. Kami tidak mau bicara di luar dari putusan hakim. Ya. Mbak, nama lengkapnya dong Mbak, siapa Mbak? Ada kartu nama? Nama lengkapnya saya Debbie Astuti, ini rekan saya Rian. Debbie Astuti. Ya. Pakai. Jangan lupa subscribe ya.